bicarakan adalah tentang akhlak sidin, kayak kehidupan sehari-hari sidin, supaya kita umat beliau dapat mencontoh kehidupannya dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi yang kita bicarakan kali ini adalah seorang wali Allah yang bergaris keturunan daripada Rasulullah, atau disebut dengan Ahlul Bait, atau kita biasanya di sini menyebut dengan kata Habib. Nah, beruntung orang-orang yang bisa dengan dekat dengan beliau itu. Setidaknya kita pernah memegang tubuh yang mana di dalamnya mengalir darah dari baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dengan sebab berjumpa dengan keturunan baginda Rasulullah SAW. Amin. Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 1718 Masehi. Dan beliau wafat pada hari Rabu 2 Dzulhijjah tahun 1189 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Baqi dekat dengan kuburan para istri Rasulullah. Sidin dikuburkan di samping kuburan para istrinya Rasulullah SAW. Beliau merupakan ulama besar dan wali yang mulia yang disebutkan tadi sebagai Ahlul Bait, yang mana beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mungkin kita sering mendengar kalimat inilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapanya gadang itu orang yang berahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti salah satu daripada 4 imam madhab. Kalau Imam Malik itu kebanyakannya berada di daerah Maroko, itu pengikut Imam Malik. Kalau kita di Indonesia ini, kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita harus bermazhab? Karena hukum syariat Islam ini dibentuk oleh fatwa-fatwa orang yang menguasai ilmu Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kada bermazhab, mazhab itu artinya pandangan, ya, pandangan agama. Jadi dalam menentukan suatu hukum itu kita harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Apabila kada kayak itu, maka keluar daripada ajaran Rasulullah, maka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang tidak mengikuti daripada salah satu imam madhab itu, maka dia tidak tergolong orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang mengikuti Imam Hambali bagus, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik termasuk, Imam Abu Hanifah termasuk. Dan kita pun mengikut Imam Syafi'i. Dan kita tahu Imam Syafi'i ini bukan sembarangan ulama. Jadi orang yang memfatwakan tentang hukum agama itu tidak sembarangan. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran lengkap beserta tafsirnya. Dan kita umur 7 tahun masih anak-anaknya, karena pemanisan dah, masih begayaan lah itulah. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran lengkap dengan tafsirnya. Umur 10 tahun sudah hafal dengan kitab Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Ya. Jadi ulama-ulama mujtahid menentukan hukum itu tidak sembarangan. Pernah suatu ketika nih, Imam Syafi'i ini hendak bermalam wadah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini beliau mengarang suatu kitab, bukan mengarang ya, tapi mengutip hadis baginda Rasulullah SAW, namanya itu Al-Musnad.
Beliau di situ membuat 40.000 hadis. Dan bahkan orang zaman bahari itu mencari ilmu, mencari hadis itu berjalan antar negara demi memperoleh satu hadis. Kita wah ini kitab hadis banyak, nyaman. Di aplikasi HP ada. Kita nyenari lagi kuliah membaca. Oh, orang bahari itu untuk mendapatkan ilmu atau suatu hadis itu perjuangannya luar biasa. Jadi berjanji loh nih Imam besar Ahmad bin Hambal tadi bahwasanya hendak bermalam. Lalu Bapak dan lawan anak-anak, malam ini ada ulama besar hendak bermalam wadah kita, yaitu Imam Syafi'i. Akhirnya datanglah sekalinya nang anak ini maintai. Kayak pagarang ulama besar nih gawiannya malam nih. Ya kan orang-orang sukses tuh malam tuh begawi. Ada orang-orang yang sukses tuh guring terus gawian. Banyak guringnya, tapi banyak ibadahnya. Contohnya ibadah malam. Ternyata setelah diitihi anak ini ternyata Imam Syafi'i ini guring aja malam juga. Pas babaya subuh, kada papa lalu ini aja. Mana sebutan ulama besar? Sekalinya napa ujar abahnya, wahai anakku, Imam Syafi'i itu sebujurnya kada guring. Sidin itu matanya memang guring, tapi hatinya, pikirannya terus berjalan untuk menentukan suatu hukum dalam Islam. Misalnya Jasidin, hukumnya ini diambil dari Al-Quran yang ini ayatnya, dari hadis yang ini kutipannya, sehingga jadilah suatu hukum. Itulah yang diulah Sidin menjadi kitab yang kita pakai sampai saat ini di Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang memakai mazhab Imam Syafi'i, Malaysia begitu juga, Brunei, Hadramaut pun memakai mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kita harus mengikuti imam-imam mazhab tersebut. Apabila tidak, maka panutan mana yang kita gunakan untuk beribadah? Nah, jadi dalam urusan fikih ini kita harus bermazhab kepada 4 imam tersebut. Nah, jadi Syekh Muhammad Saman ini berimam kepada mazhab Imam Syafi'i dalam hal fikih furu'. Kemudian beliau juga memakai akidah pemahaman oleh Asy'ari, dan beliau beranutkan tasawuf pendapat daripada Junaid al-Baghdadi. Jadi ini sejalur dengan apa yang disampaikan guru sekumpul kita. Apabila dalam hal akidah kita mengikuti pendapat Imam Asy'ari, apabila kita tentang fiqih kita mengacu kepada Imam Syafi'i, dan apabila dalam hal tasawuf kita menganut kepada pemahaman Junaid al-Baghdadi. Nah, Syekh Muhammad Saman tinggal di Madinah. Jadi Syekh Muhammad Saman al-Madani maksudnya kelahiran Madinah. Beliau tinggal di rumah yang pernah ditinggali oleh khalifah pertama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar. Guru mursyid beliau adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri. Guru mursyid ini maksudnya bukan sembarang guru. Jadi dalam belajar ilmu, carilah guru yang benar-benar mursyid. Mursyid itu bisa diartikan cerdas, maksudnya pemahamannya dalam terhadap bidang ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu tasawuf. Ini bila salah-salah pemahaman nih bisa timbul lali orangnya. Aku Tuhan ya. Nah ini kalau tidak bisa menjelaskan kepada jamaah, timbul-timbul nang bahira di sungai itu aku aja. Pas aku Tuhan aja. Nah itu salah pemahaman. Tuhan bahira maulah. Jadi ilmu tasawuf ini sangat rentan sekali di dalam hati kalau orang itu tidak bisa menjelaskan. Jadi kita harus berguru kepada guru yang memang mendalami, paham terhadap ilmu tersebut, yang mana itu disebut dengan guru yang mursyid. Nah jadi Syekh Muhammad Mustafa Bakri tadi, beliau dari Syria,
keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari pihak ayahnya, sedangkan dari pihak ibu keturunan daripada Sayyidina Husain. Pangkat daripada Syekh Muhammad Saman adalah Al-Waliyul Kutub, wali kutub. Nah, wali kutub itu artinya setinggi pangkat wali. Jadi pangkat wali itu macam-macam. Nah, ada di dalam lafaz ikamah sholat hajat. Di sini mungkin jarang adalah di wadah kita nih menggawi itu. Kalau ulun dahulu mau hendak sembahyang hajat itu baik ikamah lo. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Aghithuna bi quwwatillah wansuruna bi nusratillah wanzuruna bi nazratillah. Ya Ghawth, Ya Umana, Ya Atqiya, Ya Ruqabba, Ya Nujaba, Ya Autadu, Ya Abdal, Ya Qutub, Aghithuna biku bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hanya sembayangan hajat. Itu ngarannya tawassul. Di wadah kita ini masih dibolehkan ya. Kalau yang Wahabi, pemahaman Wahabi itu haram ya tawassul. Padahal kita mengharapkan keberkahan, berkat daripada para wali. Karena ya ngarannya kita orang awam ini mau berdoa belum tentu kabul. Kita berisi dosa segalanya, kehilapan ini itu hari-hari. Tapi mau wali berdoa mustajab. Nah, jadi kita berharap dengan tawasul itu para wali tadi mendoakan kita, dan insya Allah Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Itu maksudnya tawasul lah. Bukan Wahabi kada memakai. Nah, jadi itu tadi lah, ada wali abdal, ya, wali umana, dan ada wali yang paling tinggi yaitu wali kutub. Yang mana wali kutub ini berganti setiap 200 tahun sekali. Mun kita begawiannya ada istilah seleksi, nah, seleksi CPNS, seleksi pembakal, jar. Mun wali ini kan ada bak seleksinya leh. Nah, jadi siapa namanya seleksi wali ini? Jadi ada nama takun lah. Mun Rasulullah meninggal kan apa gawian malaikat Jibril? Kan gawian malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Menganggur kan malaikat Jibril? Ada, ternyata gawian sidin saat ini Allahu a'lam lah, cuman yang pernah ulun ketahui yaitu menyeleksi para wali. Jadi ketika wali itu wafat satu orang, nanti para malaikat di langit itu melihat nih siapa yang amalannya yang mantap di dunia ini, ibadahnya mantap. Dan ketika sudah diputuskan, maka gemuruh langit itu. Tapi kita kada mendengar ya, kita kan kada mendengar gemuruh para malaikat bersorak, fulan bin fulan menjadi wali kutub. Nah, tetapi itu pun dirahasiakan, orang yang dipilih menjadi wali itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Apabila orang itu menganggap dirinya wali, otomatis dia akan merasa aman daripada dosa. Jadi kadang-kadang istilah bakal kaku wali lah. Dan tidak ada yang siapa yang menjadi wali kecuali wali itu tersendiri. Ya. Tidak ada yang tahu siapa yang menjadi wali kecuali orang wali juga. Si anu nih. Dan ketahuan sikap-sifatnya ada tampak pada diri orang tersebut yang menjadi wali tersebut. Jadi kadang-kadang istilah kaku wali lah, aku nih jah wali ya. 10 tahun dah aku jadi wali di sekolahan, wali kelas. Lain wali nang ini. Nah, itu. Jadi wali itu hatinya bersih dan tidak mengharap dari ibadahnya itu menjadi wali. Mun ada nambah harap dari ibadahnya menjadi wali, kada pacang sampai. Jadi orang yang menjadi wali itu memang ibadahnya lurus kepada Allah semata, tidak ada harapan kepada dunia, tidak ada mentok mengharap ridha Allah. Nah, bonusnya itulah nanti Allah jadikan hamba tersebut kekasihnya. Jadi wali itu bahasa lainnya adalah kekasih. Kekasih itu ngarannya kekasih lah. Mun orang tuh bakal hendak lakas dikabulakan. Ngarannya kekasih, laki bini ngarannya cinta. Laki mo abah mo.
ulun hendak sate, cepat tuh, cinta. Begitu juga ketika ada kekasih Allah, maka cepat ketika dia mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu. Beliau sangat banyak memiliki karomah. Karomah itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada walinya, yang mana salah satu wali beliau, karomah beliau adalah dapat memberi syafaat nanti di akhirat kepada 70.000 manusia yang beriman. Tanpa hisab dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah harapan kita daripada melaksanakan manakib ini. Kita kada bertemu lawan sidin. Paling kada mendengar kisah sidin barang. Imbah dari mengetahui kisah sidin, timbul cinta lawan sidin. Nah, dengan sebab cinta tersebut, nanti kata Allah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang dia cintai. Mun kita mencintai walinya Allah, otomatis kita dikumpulkan, kita digolong-golongakan kepada wali-walinya Allah. Otomatis mun kita sudah tak kumpul di akhirat bersama para wali, pasti sudah selamat kita di akhirat. Nah, jadi kita mengharapkan barakat sidin. Kita mau mengasihkan amal kita lah, sembahyang gin Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana dah. Kayak pemahaman kuliah aja. Musim hujan nah, aku banjir. Nah, macam-macam pikiran. Lah, tapi setidaknya kewajiban kita sembahyang 5 waktu tunai, meskipun kadang khusyuk-khusyuk banget. Tapi mun kawa dilatih terus dilatih. Ya, agar semakin tua kita semakin bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara murid-murid sidin yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Datuk Kelampayan itu termasuk murid sidin, dan tidak ada satupun murid sidin yang tidak menjadi wali. Pasti jadi wali beratan. Ini salah satu karamah sidin. Siapapun yang berguru lawan sidin, baik lalakian, bibinian, kakanakan, jadi wali. Nah, apalagi Rasulullah lah. Ini wali mengajari murid jadi wali. Nabi pak mengajari murid kada jadi nabi, karena kada ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dustakan. Ya. Ini kadang ngaku Jibril, macam-macam. Percaya aja juga manusianya. Nah, kadang baca Quran sako. Nah, jadi luar biasanya murid-murid Nabi Muhammad SAW itu semuanya mulia. Bahkan di sini dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, serendah-rendahnya martabat para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah itu, beliau itu sama seperti 70 Imam Junaid Al-Baghdadi. Bagaimana kita tahu hebatnya Imam Junaid Al-Baghdadi itu dalam pemahaman beliau terhadap ilmu tasawuf? Ternyata itu masih kalah rendah dengan sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. 70 kali lipat sama kayak Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi nang Wahabi inilah parah banget mengkafirkan sahabat. Seorang ini kada ada apa-apanya. Nah, wah ini mengkafirkan sahabat terlalu banget. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demi memperoleh ilmu, Syekh Muhammad Saman Al-Madani rela menghabiskan waktunya dalam perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi yang jadi wali ini kadang nang istilah kada ilmu lah. Nah, jadi pasti dah punya ilmu. Maksudnya ilmu kebatinan, ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itulah yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Kemudian mengenai karomah sidin tadi, ada sebuah kisah ketika Abdullah Al-Basri di penjara dulu. Sidin bakuriak, ya saman, ya saman, ya saman. Mungkin rancak dengar kisah gini lah. Orang itu mengiyaw, ya saman, ya saman, ya saman. Akhirnya napa? Sidin di penjara tadi didatangi oleh Syekh Saman dalam wujud nyata, zahir. Akhirnya pingsan si Syekh Abdullah Al-Basri tadi. Ternyata setelah bangun terlepaslah rantai yang mengikat beliau.
Begitu juga orang yang terkurung di lautan memanggil nama beliau, terselamatkan. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan, apabila kita kesulitan, kiau ngaran sidin 3 kali. Jangan ngeong ngaran ulun lah, ada dan apa-apanya lalu. Nah, maksudnya apa gerang? Bukan berarti kita menuhanakan sidin. Nah, ini jangan sampai salah kaprah. Maksudnya begini, kita berdoa, ya Allah, berikan kesembuhan. Akhirnya Allah datangkan tukang urut. Nah, jadi maksudnya kita berdoa dikabulkan oleh Allah, tetapi melalui perantara hamba kesembuhan itu datang. Ya Allah, datangkan rezeki, datang atasan memberi duit. Nah, tetap aja Allah yang hakikatnya memberi, tetapi melalui perantara hamba tersebut. Nah, jadi kita kesulitan itu ada solusinya seperti itu. Insya Allah. Tetapi asal kita bujur lah, jangan sampai nang di penjara tadi jangan nyaw ya saman kelakuan menyalah mencuntan nyaw ya saman ada pas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi suatu ketika Syekh Muhammad Saman ini berkhalwat. Khalwat itu menyendiri, mengasingkan diri untuk khusus fokus beribadah kepada Allah. Kemudian datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyerahkan pakaian jubah berwarna putih. Nah, dan di dalam khalwat beliau tersebut ternyata berwujudlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, karena beliau sangat ilmunya sangat dalam. Saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi amanah Rasulullah kepada sidin adalah untuk berdakwah kepada umat. Jadi ketika beliau itu menyampaikan ilmu lah, ketika majelis kayak ini, orang-orang tuh dia melihat sidin itu asa tarabang majar ilmu. Lalu punya ada nang isi masalah, datang lawan sidin, hanya ditunjuk sidin di hati, seperti ada solusi dari masalahnya, langsung selesai masalahnya. Nah, ini wali nih kayak ini nih, seorang apa dah. Nah kemudian sidin juga ada mewasiatkan kepada kita untuk sering-sering membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad, imbah sampai yang subuh 4 kali. Ini maksudnya apa? Kita memohonkan ampun kepada seluruh umat baginda Rasulullah. Jadi kita umat Islam ini saling mendoakan aja. Ada istilah taharat tasubiano, itu dunia aja. Tetapi yang kita harapkan nih, ketika kita meninggal dunia, kita seberataan sama-sama diampuni dosa oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Insya Allah ke surga. Nah, diantara amalan sidin, diantara amalan yang biasa sidin gawi adalah beliau bangun lebih awal ya. Ketika mau sholat subuh itu beliau bangun lebih awal dan beliau berzikir. Zikir yang dianjurkan itu adalah perbanyak istighfar di waktu sahur itu. Di waktu sahur itu maksudnya sudah mendekati waktu masuk waktu adzan subuh. Nah, kemudian beliau sholat subuh berjamaah. Ini ada kisah baharilah orang itu orang soleh. Ini belain daripada Syekh Saman tadi lah. Ini orang biasa. Sidin ini ketujuh selain subuh berjamaah dan sungsung turun ke masjid. Dan untunglah bagi orang-orang yang suka berjamaah subuh. Kenapa? Kata Allah, ketika di dunia dia mau berdingin-dingin berangkat subuhnya, apalagi musim hujan wah ini dingin, dia mau bergelap-gelapan untuk menuju sholat subuh berjamaah, maka nanti di akhirat akan kupelihara dia. Jadi orang-orang yang gemar sholat subuh berjamaah, insya Allah aman di negeri akhirat. Nah, sidin ini sekalinya apa? Iblis membujuk agar inyani kada sembahyang subuh di masjid. Diulahlah lubang sekir taburusok orang nih. Sekalinya babe taburusok baju rigat kala otomatis dia kerja mana aku sembahyang kayak ini baju rigat. Bebulik sidin. Nang kedua kayak itu pulang, diulah pulang tabuk oleh iblis lubang pulang, taburusok pulang, rigat pulang sampai 3 kali.
hendak pulang nang keempat kali sakanya napa iblis menyintari menyidawi nya berjalan balamku siapa pianne aku iblis aku nih tuhuk dah menggoda kau aja supaya kada sembahyang subuh bebulik je pulang ikam nih ke masjid mun ku biarakan nih sekampungan sekotaan diampuni dosanya oleh Allah. Maksudnya napa ketika sidin gugur tadi bebulik ke rumah tuh dosa sidin diampuni berataan. Bebulik pulang rabah pulang sidin, bebulik pulang ke rumah mengganti baju. Hendak ke masjid pulang. Dosa keluarga sidin berataan diampuni oleh Allah. Mau nangka 3 kali pian hendak bebulik sekampungan diampuni Allah dosamu. Dosa penduduk kampungmu. Jadi nah ku gani kam ke masjid nah. Ku hindawe pakai lampu. Nah, jadi ini memang amalan orang-orang soleh itu memang suka mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, imbah itu sidin, imbah sembahyang subuh berjamaah sidin kada boleh. Syekh Muhammad Saman ini. Jadi dalam sabda Rasulullah juga dikatakan man sholal fajri fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha tsumma shalla rak'ataini ila tulu'is syamsi kanat selahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Barang siapa yang sholat fardu subuh berjamaah kemudian setelah sholat subuh dia duduk tadi maksudnya kada bulik, bisa di tempat asal dia duduk atau di sekitaran masjid. Yadhkurullah, dia berzikir. Zikir itu macam-macam lah, bisa baca Quran, baca istighfar, baca sholawat, atau majelis ilmu misalkan setelah sholat subuh kayak hari bulan Ramadan biasanya. Nah, kemudian imbang itu masuk waktu isyraq, dia sholat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah dia memperoleh pahala seperti dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna atau haji yang mabrur. Ini kita lah tahun ini 2 tahun dah nih ditiadakan dah haji. Ada ternyata caranya supaya dapat pahala haji juga. Yang kayak tadi. Tapi bukan berarti lah dapat titel haji dah. Kalau imbah isyraq keluar sidin di kiau haji, je hingga je. Ya mun orang nyoba seorang nih haji ya amin kan udah anda sama haji seorangnya. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah engkau berkata kecuali itu dicatat oleh para malaikat raqib dan atid. Apabila dicatatnya yang baik-baik diaminakan para malaikat pas kabul. Nah jadi amalan sidin tadi kita bangun lebih awal, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir setelah sholat subuh dan mengerjakan sholat isyraq dan duha. Ya. Kemudian beliau juga berbakti kepada orang tua, ini pastilah. Jadi ini mesti kita gawe. Beliau suka menuntut ilmu, beliau bakti kepada orang-orang yang berilmu, beliau sangat dekat dengan orang-orang yang soleh, sangat dekat dengan mereka itu. Dan beliau sangat berkhidmat, sangat melayani kepada orang-orang yang berkunjung kepada makam Rasulullah SAW. Karena gawian sidin ini selain membuka pengajian, beliau pun menyambut para penziarah kuburan Rasulullah SAW. Dan pepadahan sidin, barang siapa yang senantiasa suka membacakan manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang manfaat, baik, barokah untuk kehidupan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan pastinya menjadi bekal untuk di negeri akhirat kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kehilapan kekurangan. Mungkin agak nyaring pandir ulun. Nah, mohon maaf ulun bisa-bisa di sini, tetapi ulun ingin menjalankan amanah daripada Sohibul Bait. Mungkin hanya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirin nabi wa alin nabi wa bi karamatil Fatihah.